Halo Bu Yanti, nama saya Shion. Halo Bu Yanti, saya Matthew. Halo, saya Karna Melisa. Halo, nama saya Shirley. Dan teman-teman akan menjelaskan tentang pemanasan global. Sebelum kami memulai pembahasan tentang pemanasan global, mari kita lihat apa saja yang akan dibahas. Pertama, kami akan membahas pemanasan global itu ditandai dengan proses efek rumah kaca. Lalu, pemanasan global itu disebabkan oleh konsumsi energi bahan bakar fosil, kerusakan hutan, sampah organik, serta pertanian dan peternakan. Lalu kami juga akan membahas tentang pemanasan global itu berdampak pada pertanian, ketidakstabilan iklim, peningkatan permukaan air laut, serta kehidupan hewan liar dan tumbuhan. Di sini kami juga akan menjelaskan tentang apa itu rumah kaca dan cara pengendalian pemanasan global. Tak hanya itu, kami juga akan menjelaskan tentang permasalahan pemanasan global yang dimuat dalam perjanjian, seperti Protokol Montreal, Protokol Kyoto, dan IPCC. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran bumi. Ini adalah proses terjadinya pemanasan global. Pertama, matahari memancarkan cahayanya, tetapi sebagian dari cahaya itu dapat dikembalikan ke angkasa dan sebagian tetap diserap oleh bumi. Matahari juga dapat memancarkan radiasi, dan radiasi itu kebanyakan diserap dan memanaskan bumi. Bumi juga dapat memancarkan inframerah, tetapi inframerah itu tertahan oleh CO2 di atmosfer. Karena itu, inframerah akan tetap di dalam bumi, tetapi sebagian juga dapat dilepaskan ke angkasa. Apa itu efek rumah kaca? Istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida atau CO2 dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya, pada siang hari, matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat. Dan pada malam hari, permukaan bumi mendingin. Akan tetapi, akibat adanya efek rumah kaca, sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfer. Inilah mengapa bumi menjadi semakin hangat dari tahun ke tahun. Rumah kaca merupakan suatu bangunan berbentuk rumah yang keseluruhannya dinding ataupun atap terbuat dari kaca. Rumah kaca dipakai sebagai tempat bercocok tanam sayuran, buah-buahan, dan bahkan bunga ataupun tanaman lainnya. Biasanya, rumah kaca digunakan oleh petani-petani di negara yang memiliki 4 musim. Suhu di dalam rumah kaca akan terasa hangat walaupun saat itu adalah musim dingin. Rumah kaca bekerja dengan menangkap cahaya matahari dan panas dari sinar matahari terperangkap di dalam bangunan sehingga udara menjadi tetap hangat. Jadi, pada siang hari, suhu di dalam rumah kaca menjadi semakin hangat dan pada malam hari juga suhunya tetap hangat. Tentu dari akibat-akibat pemanasan global tidak hanya berdampak kepada manusia saja, tetapi berdampak pada kesehatan ekosistem secara sistematis. Berikut ini adalah beberapa dampak dari pemanasan global. Nah, contoh yang pertama itu mencairnya puncak es menyebabkan permukaan laut di utara meningkat. Dan kedua, kebakaran hutan akibat kenaikan suhu udara yang tinggi. Penyebab pemanasan global ada banyak. 1. Meningkatnya gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor. 2. Efek rumah kaca. 3. Gas buang dari industri. 4. Luas hutan yang semakin menurun. 5. Polusi kendaraan dari bahan bakar bensin, dan lain-lain. Pengendalian pemanasan global itu bisa dilakukan dalam berbagai cara. Contohnya seperti menggunakan energi alternatif seperti matahari, menerapkan gerakan reduce, reuse, recycle, mengurangi penggunaan kertas, menghemat listrik, dan melakukan reboisasi. Perjanjian mengenai pemanasan global itu dimuat dalam 3 perjanjian, yaitu Protokol Montreal, Protokol Kyoto, dan IPCC.
Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini telah mengalami 5 kali revisi, yaitu pada 1990 di London, 1992 di Copenhagen, 1995 di Vienna, 1997 di Montreal, dan 1999 di Beijing. Sebagai hasil dari perjanjian internasional tersebut, lubang ozon di Antartika secara perlahan mulai memulih. Lalu, Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap UNFCCC, atau disebut juga sebagai sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi pengeluaran CO2 dan gas kaca lainnya. Jika sukses diberlakukan, protokol ini diprediksikan akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 derajat Celcius dan 0,28 derajat Celcius pada tahun 2050. Dan yang terakhir adalah IPCC. IPCC adalah panel antar pemerintah tentang perubahan iklim, atau juga bisa disebut dengan Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC adalah suatu panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh PBB, WMO, dan UNEP untuk mengevaluasi resiko perubahan iklim yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Sekarang kita akan membahas kurva Killing. Apa itu kurva Killing? Kurva Killing adalah grafik yang menunjukkan perubahan karbon dioksida secara musiman dan tahunan pada atmosfer bumi. Berdasarkan penelitian lanjutan yang dilakukan di Observatorium Mauna Loa di Hawaii, grafik ini ditemukan oleh ilmuwan iklim asal Amerika, yaitu Charles David Killing. Sekian presentasi dari kami, terima kasih sudah mendengarkan.